Shalom, nama saya Livinia Kaira dari kelas 12 Sains 1. Halo, nama saya Jonathan Kevin. Saya berasal dari SMP 62. Ini adik saya, oke? Ntar kita akan memulai ibadah untuk ujian praktek agama Kristen kelas 12. Oke, mari sebelum itu kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak pada sore hari ini kiranya Engkau yang menyertai setiap kami ya Bapak. Roh Kudus turun atas setiap kami ya Tuhan, Engkau melingkupi setiap kami ya Bapak, agar kami rindu selalu padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman dengan Engkau ya Bapak. Tapi sebelum itu kami ingin menyanyikan pujian penyembahan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus Tuhan, ditinggikan
daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mempersiapkan setiap hati kami, Engkau mempersiapkan telinga kami ya Bapa. Apa yang kami dengar ya Bapa, biarlah itu semua Tuhan berasal daripada Engkau, dan agar kami lebih tahu lagi ya Bapa, apa yang Engkau ingini, apa yang Engkau kehendaki dalam setiap hidup kami. Berbicara Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah berdoa. Kita katakan amin. Nah, shalom teman-teman. Halo. Jadi renungan kita pada sore hari ini, yang pertama kita akan mau buka firman Tuhan dulu di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kita gantian ya bacanya. Kamu ayat ke-7, aku ke-8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, jadi tema perenungan kita pada sore hari ini adalah tentang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air? Nah, yang pertama itu kita harus tahu di ayat 7 kita diajarkan untuk yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita sadar bahwa kita ini tidak dapat melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Kita tahu bahwa kekuatan kita ini terbatas, sehingga hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita. Kita tahu bahwa kita manusia ini lemah. Kita ada saat ini bisa berbicara, bisa melakukan semua kegiatan itu kalau bukan karena berkat dan anugerah dari Tuhan, kita itu nggak akan mampu. Maka dari itu kita dimanapun kita berada, mau dalam perkara yang besar, mau dalam perkara yang kecil sekalipun, kita harus mengandalkan Tuhan setiap saat dan setiap waktu dalam setiap langkah hidup kita. Lalu yang kedua, kita itu juga harus menaruh harapan kepada Tuhan. Menaruh harapan itu artinya kita itu harus percaya. Kenapa kita percaya? Kadang-kadang kita ngerasa kayak kita memang percaya sama Tuhan, tapi masih ada sedikit keraguan. Nah, ini nggak boleh teman-teman, karena sedikit keraguan itu artinya kita meragukan Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara yang bahkan tidak bisa kita lakukan. Ingat bahwa apapun itu, perkara, persoalan, pergumulan yang kita alami, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu semuanya. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan menaruh harapan pada Tuhan artinya kita mau mengerahkan seluruh kepercayaan kita, mau mengerahkan seluruh apa yang kita alami itu pada tangan Tuhan, dan kita percaya 100%, kita mengimani bahwa Tuhan akan buka jalan untuk itu semua. Nah, tentu saja percaya sepenuhnya kepada Tuhan memerlukan keberanian, karena bagaimanapun juga kita manusia, pasti ada kalanya kita melakukan keajaiban Tuhan. Tapi kembali lagi teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang dapat melakukan sesuatu hal yang bahkan mustahil. Jadi kita hanya perlu percaya, dan kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Seperti pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa begitu takut karena mereka dikejar oleh utusan Firaun. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, janganlah takut. Janganlah takut di Alkitab sendiri juga sangat banyak tertulis dan terucapkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita, supaya kita itu untuk jangan takut, karena Tuhan ada bersama kita dan beserta dengan kita. Lalu pada saat Daud mengalahkan Goliat, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Padahal Daud hanya sekecil itu, sedangkan Goliat itu berlipat-lipat besarnya daripada dia. Tapi Tuhan menyertai dia dan mampu untuk mengalahkan Goliat. Lalu pada saat Bunda Maria di pesta Kana,
mereka kehabisan anggur, tetapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat, sehingga dia percaya dan air yang air itu akhirnya berubah menjadi anggur oleh karena dia percaya. Banyak hal, banyak mujizat yang dapat kita alami, yang dapat kita dapatkan saat kita mau percaya dan menaruh semua harapan kita dan mengalahkan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu teman-teman, saya mau mengingatkan untuk kita mau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap waktu. Baiklah, sedikit perenungan ada di Amsal. Nah teman-teman, saya punya ayat firman Alkitab yang menguatkan teman-teman di Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita mau percaya teman-teman, kita mau serahkan semua dalam tangan Tuhan, kita imani, kita berdoa setiap saat, kita mau cari Tuhan terus. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman, mari kita semua mengandalkan Tuhan selalu dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.